teman-teman, balik lagi di Lampung Cerdas, balik di Dekan Dekati Jurusan. Nah, sekarang ini kita bertemu dengan sosok yang paling banyak kalian request nih jurusannya. Halo. Ya, kenalan dulu. Oke, kenalin nama gue lu nggak apa-apa kali ya? Nama gue Alpijin, biasa dipanggil Pijin, panggil aja Kak Pijin ya, teman-teman yang nonton di sini. Nah, jurusan gue S1, jurusannya manajemen di Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Cakep. Nah, jadi gini cuy, manajemen ini mereka nih paling banyak nanya. Ya. Jadi di komen tuh ada kemarin di postingan yang sebelum postingan ini ya, sebelum yang video. Ini kan episode 4 nih kita. Di episode kedua. Jadi manajemen. Di bawahnya komen lagi manajemen. Waduh, terpaksa kita grogi jadinya. Banyak banget yang request. Banyak banget manajemen. Nah, lu dari mana asalnya? Kalau gue asli dari Bandar Lampung Yop. Tinggal di Sukabumi. 15 menit lah kalau Nila. 15 menit ya? Iya. Standar tapi ya? Standar lah, masih telat-telat dikit lah. Oke. Nah, lu kan manajemen nih, Unila. Dulu itu lu manajemen itu lulusnya jalur apaan? Gue terkesan sulit nih. Iya, gue lulusnya jalur SBMPTN. Wow. Lu bergengsi nih, men. Bergengsi. Sebenarnya sebelum SBMPTN gue udah nyoba SNMPTN dulu. Tapi gagal. Kenapa lu gagal kira-kira? Mungkin strateginya kurang gitu kan. Mungkin ada cara jalan lain yang harus gue persiapkan kan melalui SBMPTN. Jadi gue harus memperkuat lagi strategi gue dengan cara ya belajar lagi, lebih giat lagi. Akhirnya ya alhamdulillah tembus SBMPTN. Kalau lu bisa lulus, kan manajemen ini kan kalau untuk di Soshum ya, bisa dibilang topnya lah, paling atas, persaingan paling ketat dah. Karena akuntan saja yang di bawahnya itu yang diterima 100 bisa 3.000-an orang yang yang daftar. Manajemen pasti lebih gitu kan. Kalau lu dulu belajarnya kayak mana emang? Manajemen dulu sekitar 3.000 lebih, 3.500 kalau nggak salah. Zaman gue yang keterima itu 80 dari SBMPTN. Yop. 80, 3.500. Gue dulu belajarnya itu pertamanya sih waktu daftar bareng kawan gitu kan. Kawan itu minta temenin buat belajar, buat beli buku, dia yang modalin gue. Dan gue yang pelajarin bukunya. Itu buku tebel segini gue beli di Gramedia waktu itu kalau nggak salah. Dan gue pelajarin itu bareng dia, gue ngajarin dia. Daftarnya pun bareng. Maksudnya mungkin maksud temen gue itu biar sebangku gitu. Jejeran lah ya. Gue bisa barengan. Nggak taunya sistem SBMPTN itu beda. Jadi lo daftar bareng, lo pasti bakal bisa sama temen lo. Bukan bisa tempat, bisa gedung. Bisa ke reshuffle pokoknya lo. Terus ya intinya itu gue belajar, gue fokusin betul karena ini kesempatan gue untuk masuk di universitas bergengsi, Universitas Lampung waktu itu. Gue belajar, ya udah sampai tes gitu, sampai tes, ya itu gue belajar, intinya gue belajar. Kelar tapi begitu ya? Belajar tapi H-1 sebelum itu gue refreshing otak sih sebenarnya. Jadi H-1 gak belajar sama sekali? H-1 malah gue refreshing otak karena gue udah capek. Gue sekitar seminggu itu gue belajar, bener-bener belajar gue kayak semua teori-teori di buku itu gue pelajarin gitu. Bener sih, kalau H-1 itu lu belajar nggak tahu tuh bakal lupa semua bisa jadi. Karena gue tipenya yang maksudnya kalau gue dijor-jor terus untuk belajar, gue orangnya malah lupa gitu. Malah nggak fokus situ, gitu. Kan? Jadi satu hari itu yang terakhir sebelum gue tes SBMPTN itu gue satu hari itu gue refreshing otak gue untuk coba tenang, tapi tetap inget-inget lah sedikit, tapi jangan terlalu dibebanin gitu lah ya. Kalau kawan lu apa kabar yang bareng? Kawan gue alhamdulillah terima juga kampus swasta. Ayo ya benar, sorry. Tapi emang gitu lah, dia berjasa lah. Seenggaknya dia udah membantu gue untuk beli buku SBMPTN waktu itu. Lu gak beli kan? Gue gak beli, makasih banyak. Oke. Laki cewek? Laki lah. Gue nanya aja sih sebenarnya. Pengen juga sih punya.
Nah, lu rasanya lulus SBM, ngomong-ngomong pilihan berapa nih? Pilihan pertama. Pertama manajemen. Pertama. Oke. Yang keduanya? Keduanya gue ngambil komunikasi. Dan yang ketiganya bahasa Prancis. Bahasa Prancis itu baru banget ke 2015 baru banget. 2015 karena paling baru tuh 2014 tuh, angkatan pertamanya. Iya, itu jadi gue pilih-pilih aja yang ketiga itu. Tapi tetap sebenarnya fokus gue itu di ilmu komunikasi, Yop. Sebenarnya awalnya. Pengennya. Karena memang dari SMA itu kayaknya gue suka, memang dunia gue tuh kayaknya passion gue tuh sukanya lebih kayak fotografi gitu kan. Di komunikasi kan dipelajarin tuh. Tapi yang gue sharing teman gue ini punya mbaknya itu dia kuliah di Universitas Indonesia UI kan, dia jurusan akuntansi. Gue coba sharing lah, tanya-tanya gimana ya enaknya kuliahnya biar gue nggak salah jurusan gitu kan. Udah kamu daftar ini aja, akuntansi aja. Awalnya dia nyaranin akuntansi, tapi gue yang berpikiran akuntansi itu banyak banget yang ngitung-ngitungnya. Nah gue agak lemot lah istilahnya, kalau bahasanya lemot lah bahasanya kalau untuk ngitung-ngitung itu. Akhirnya gue coba cari pilihan jurusan lain yang dia masih setara akuntansi tapi dia sedikit ngitung-ngitungnya. Gue ngambil lah jurusan manajemen, makanya jadi pilihan pertama gue itu manajemen. Kenapa dulu nggak ADM bisnis? Karena kan bisnis sama manajemen, gue juga baru tahu tuh pas gue maba. Manajemen sama akuntansi, manajemen sama ADM bisnis hampir sama tuh kan. Itu kenapa nggak ADM bisnis dulu? Karena mungkin gue pengennya yang fakultas ekonomi ya sih. Bedanya kan kalau bisnis kan fakultas FISIP kan. FISIP. Dan gue lebih cenderung ke ekonomi karena mungkin ngelihat dari kating-katingnya. Gengsi men gitu. Anak ekonomi nih ya kan. Hype ya kan. Jadi gue mungkin lebih condong ke manajemen, dan gue pun dulu belum mengenal betul tentang jurusan administrasi bisnis gitu. Gue jadi belum paham betul. Gue pun baru tahu sebenarnya Yop. Bahkan lebih udah mulai semester 3, semester 4 baru tahu kalau administrasi bisnis. Karena ada teman gue juga anak administrasi bisnis, dia belajar juga kan hampir sama. Buku sama ya dengan? Bukunya sama, bener-bener buku sama. Mereka juga belajar pengantar manajemen, pengantar akuntansi juga belajar ternyata. Sama. Terus bedanya di mana nih ya? Bedanya tadi ya, kalau bedanya mungkin ya pasti ada bedanya sih. Mungkin kalau bisnis itu lebih di perkantorannya, tapi sama ya sebenarnya. Atau memang dia lebih kayak ini ya, sosial politik itu lah, lebih sosial politiknya lebih ditekankan lagi mungkin di bisnis. Tapi kalau untuk manajemen ini dia lebih ke perusahaan atau organisasinya gitu. Nice. Mantep juga ya. Tapi itu kan perbedaan dengan bisnis ya. Kalau perbedaan dengan akuntansi tadi udah jelasin. Nah, ada satu jurusan nih yang terkenal juga nih. Waktu itu sempat rilis tuh di beberapa kampus, di Instagram lagi ini. Beberapa jurusan tersulit masuk nih IESP. Dan gua anehnya bukan manajemen yang masuk. IESP. Ekonomi bangunan. Ekonomi pembangunan. Itu emang sulit banget karena ekonomi pembangunan itu dia selain memperhitungkan ekonomi, dia pun memperhitungkan politik kok. Jadi dicampur gitu kan. Kalau untuk akuntansi kan dia lebih ke keuangannya, kalau manajemen dia ke manajerialnya. Kalau di ekonomi pembangunan dia karena dicampur itu, bahkan banyak temen-temen gue pun yang anak FP masih pada ngeluh karena kan dia belajar statistiknya juga, mikro, makro itu sulit sih menurut gue. Waktu pengantar pun masih dasar-dasarnya pun gue pun udah berpikir wah ini sulit banget karena udah angka-angka yang udah bukan angka lagi, udah mulai huruf itu udah mulai sulit sekali. Paling lama ya, jadi bukan cuma duit yang diperhitungkan tapi juga pembangunan negara, politik bahkan hampir semua di soshum itu. Kalau ini deh, cerita lu tentang manajemen nih. Kan itu kan pembahasan di EP tadi ya. Cerita lu di manajemen tentang tahun pertama kuliah, semester 1, semester 2 tuh bahasannya apa. Sampai akhirnya lu lulus deh. Oke. Manajemen ya, kok cerita gue pertama gue jelasin dulu ya buat teman-teman adik-adik juga.
manajemen itu mungkin ada yang bertanya kan, manajemen itu apa sih Kak gitu kan. Jadi manajemen itu ilmu dan seni untuk mengelola sumber daya melalui dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Nah itu nama manajemen. Nah sumber dayanya itu apa aja sih? Sumber dayanya itu bisa aja dengan sumber daya uang, waktu, sumber daya manusia. Itu yang untuk mencapai tujuan. Sedangkan efektif, tadi kan ada efektif dan efisien ya kan. Efektif dan efisien itu sering digadang-gadangkan dengan manajemen. Jadi apa sih efektif itu? Efektif itu adalah cara kita untuk mencapai tujuan, cara kita dengan benar. Misalnya gini Yop. Misalnya nih, gue nih mau lulus SBMPTN nih ya kan. Ya gue harus belajar soal-soal SBMPTN. Yang efektif nggak panca. Efektif nggak panca. Terus bisa juga kayak ikut-ikut pelatihan, ikut-ikut seminarnya kayak Yopi. Biasanya ngadain ya Pak? Iya dulu. Dulu ya. Terus ya itulah, itu efektif. Terus efisien itu apa gitu kan? Efisien itu dengan kalau di hubungan manajemen itu dia tentang bagaimana cara kita menghemat modal, menghemat waktu sedikit mungkin. Tapi hasilnya efektif. Ya itu ilmu ekonomi sebenarnya. Hasilnya sebanyak-banyaknya. Nah, terus untuk mencapai suatu tujuan. Jadi di manajemen itu kita kurikulumnya biasanya diterangin di universitas itu untuk mencapai suatu, sampai lulus itu kita harus selesai berapa SKS kredit. Kalau di manajemen juga sama jurusan yang lain ya 144 ya Pak. 144 semester 1, semester 2 itu masih dasar-dasarnya. Kalian masih belajar tentang pengantar akuntansi, itu untuk mengelola keuangan juga, untuk mengambil putusan itu. Kita belajar juga akuntansi. Terus pengantar manajemen, pengantar bisnis itu yang utama. Terus belajar juga EP juga kita pelajarin kayak pengantar mikro, makro itu masih semester 1, semester 2. Semester 3-nya udah mulai kayak kita belajar juga etika bisnis itu Yop. Karena kan dalam bisnis tuh perlu adanya etika ya kan. Iya benar. Untuk suatu bisnis itu emang wajib. Terus ada juga kita belajar juga tentang komunikasi bisnis, bagaimana penyampaian komunikasi secara verbal dan verbal dalam suatu bisnis gitu kan. Untuk menyampaikan informasi, ide, gagasan kita. Terus mulai nih semester 4 itu udah mulai ada penjurusannya Yop. Jadi kalau konsentrasi. Oke. Jadi kalau di manajemen Unila itu dibagi jadi 4. Yang pertama itu ada manajemen keuangan. Dia belajar tentang finansial, lebih ke finansial. Bedanya sama akuntansi tadi kan, dia kalau dari kita lebih ke manajernya lah istilahnya. Jadi dari data-data dari akuntansi kita kelola lagi, di manage lagi sama manajemen keuangan, manajer keuangannya. Terus ada penjurusan konsentrasi gue itu ada MSDM. MSDM itu tentang human resource-nya, tentang bagaimana kita dalam perekrutan karyawan, dalam perencanaan, terus bagaimana pengelolaannya, itu di pengelolaan karyawan, itu kinerja karyawan itu diukur oleh manajemen SDM. Berarti HRD itu dari HRD sini dari ya? SDM. Okay. HRD dari SDM. Terus yang ketiga itu ada manajemen pemasaran. Pemasaran itu dia belajar tentang bagaimana menganalisis suatu produk, memasarkan suatu produk, mendesain produk. Lalu apalagi ya Pak? Pokoknya tentang produk lah, dia memasarkan lah, broadcastingnya, ya, pemasaran. Ada lagi manajemen, kalau di Unila itu adanya manajemen bisnis. Oke. Ya dia belajar tentang bisnisnya, jadi dia mengatur ilmu-ilmu tentang bisnisnya itu dipelajarin di manajemen bisnis. Tapi kalau mungkin di Unila belum ada ya manajemen, dia harusnya yang gue baca sih sering kebanyakan universitas lain itu udah ada
manajemen operasional. Jadi bagaimana dia operasionalnya, dia ketika memproduksi suatu, kita tuh di manajemen itu ke perusahaan gitu lebih ke perusahaan dan organisasi. Jadi kita kayak punya suatu perusahaan lah ya ceritanya. Jadi kita jadi manajer lah di suatu perusahaan gitu. Gimana lu menjalani operasionalnya? Ya, menjalani operasionalnya itu udah, dan itu pun konsentrasi itu untuk kita skripsi. Jadi kalau kita sudah memilih misalnya kayak gue tadi kan udah milih SDM nih, ya skripsi gue harus itu tentang kinerja, tentang leadership di suatu perusahaan atau suatu instansi, nah tentang komitmen organisasinya. Jadi gue mempelajari di situ. Terus untuk kalau misalnya keuangan, dia belajar tentang mungkin saham atau suatu bursa efek gitu, itu pelajarannya di keuangan. Kalau pemasaran dia lebih ke produk-produk ke suatu perusahaan. Kalau bisnis kurang paham sih. Soalnya di bisnis ini masih sedikit sih, Yop. Jadi gua waktu sharing-sharing jadi kurang peminatnya. Waktu angkatan gue tuh bisnis itu kalau nggak salah cuma 5 orang. Paling sedikit ya? Paling sedikit. Padahal bagus loh sebenarnya. Paling banyak itu jurusan pemasaran. Itu paling banyak waktu konsentrasinya, marketnya. Terus karena mungkin sebenarnya ya kalau kayak manajemen SDM gitu kan, dia masih banyak, kalau untuk kerjaan pun masih banyak kayak pesaingnya kayak dari psikologi, komunikasi juga masuk tuh, komunikasi. Terus kalau dari keuangan itu akuntansi pun masuk, apalagi tuh matematika bisa juga, ya kan, hitung-hitung juga. Kalau dari bisnis juga masih banyak, ada administrasi bisnis tuh. Nah kalau pemasaran ini D3 mungkin D3 pemasaran ya kan, diplomanya juga. Jadi mungkin lebih banyak, lebih diprioritaskan dari perusahaan kan, banyak yang lebih mencari lulusan dari bidangnya gitu. Lagi tuh udah bahas lagi tentang itu udah dari semester 4 gue kelarin sampai semester 8 deh ya. Dari semester 8. Semester 5 semester 4 pun kita belajar kewirausahaan juga, Yop. Jadi kalau di kuliah ini tapi? Mata kuliah juga. Jadi kalau di manajemen itu kita nggak ada yang namanya PKL. Kalau magang pun ada tapi nggak masuk ke SKS, Yop. Terus? Jadi mungkin nambah SKS, tapi sebenarnya paketnya udah pas gitu. Kalau mungkin bisa 148 gitu, pilihan berarti ya? Bisa pilihan gitu. Jadi bisa magang, itu kita nyari sendiri. Kalau di ekonomi biasanya sih ke bank Indonesia biasanya mengadain juga. Tapi itu difasilitasi nggak dari kampus? Biasanya difasilitasi juga sih, Yop. Izin kerjasama. Itu pun biasanya difasilitasi juga dari tempat kita magang juga gitu. Terus kayak kewirausahaan juga kan, tadi kan lu bahas juga. Kewirausahaan pun alhamdulillah kepake sih waktu itu kan, soalnya waktu gua mata kuliah kewirausahaan itu gua mengelola puding kayak makanan gitulah, puding sedot. Cek aja IG-nya @pudot.lpg itu itu ownernya gue itu. Masih ya? Dia masih iseng-iseng awalnya. Terus belajar kan, ada kesempatan waktu itu ada di Transmart itu ada, jadi ada jadi ada kayak bazar gitu kan. Terus ada kawan gue nyewa booth, nyewa 1 tenon gitu untuk 2 produk gitu kan. Sayang banget kalau untuk cuma 1 produk. Akhirnya gue berpikir untuk mencoba menjual puding sedot gue itu ya kan, yang berawal dari kewirausahaan itu, yang gue coba-coba, gue pasarin di situ, di bazar itu, dan alhamdulillah laku ternyata guys, kepake juga. Rame juga, lumayan omset itu, bukan masih skala kecil gitu kan, ya, 20 sampai 30 sehari itu bisa laku gitu, ya kan. Dalam belajar itu belum difokusin, itu namanya kita masih belajar juga kan waktu itu. Benar. Gue masih kuliah kan. Itu kewirausahaannya. Terus mulai KKN itu semester 5 ya.
KKN-nya? 5 apa 6 sih dulu? Oh ya, semester 5 sih seharusnya ya. 5 ya. Semester 5 akhir. 5 akhir. Cuman gua kebagian semester 6 deh kayaknya. Semester 6 awal, 5 akhir dan 6 awal. Oh iya guys, jadi gua ketemu Yopi ini. Oke, gua cerita ya. Jadi ketemu Yopi ini di KKN ya kan. KKN ini sangat-sangat berkesan guys. Jadi kalau lu kuliah KKN itu sangat-sangat berkesan gitu. Kita sebenarnya beda periode ini. Cuman di desa gua, di desa Wawasan itu pasti kenal nih Yopi nih. Apalagi kalau gue lagi kan ada prokja gue waktu itu aerobik ya guys ya. Jadi ibu-ibu itu pasti pada nanyain Yopi mana ya kan. Ini Yopi ini nih kalau udah aerobik, aduh ya gue mulai banget. Goyangannya mantep pokoknya guys. Ya dulu jadi gue tuh kan KKN periode pertama ya. Jadi berkesannya KKN ini. Bahkan gue KKN periode pertama Januari, Februari, Maret. Ya, Januari, Februari, Maret. Di ini KKN periode kedua. Agustus, mulai Agustus. Iya. Nah, Juli Agustus. Hebatnya desa kita tuh bisa gabung gitu, bisa kayak kompak banget ya. Jadi gue dateng disambut tuh, padahal gue main aja kan. Bener-bener tuh. Jadi itu emang harus kayak gitu, tetap harus bersilaturahmi itu kan. Jadi sampai sekarang bahkan bapak KKN gua, Pak Buniman itu sering nelpon masih. Iya masih, Pak Buniman juga masih sering nelpon. Jadi desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan. Sekalian ya. Buat Sultan, halusan. Kalian nonton ya kan. Jadi itu histori gue kenal sama Yopi, jadi ketemu di situ. Sama Siko juga di episode sebelumnya. Di episode sebelumnya Siko. Episode sebelumnya juga itu paling ditanya-tanya itu desa. Pasti kalau gue ada acara warga Siko. Desa nanyain Siko. Ada Adit juga itu nanyain pokoknya berkesan lah pokoknya. Oke. Biasa itu tuh. Ya cerita kita itulah dulu. Cerita dulu. Kalau tentang KKN. Jadi lu cuma adanya KKN doang ya? Apa? KKN, magang tuh pilihan. Magang itu pilihan. Lu ngambil nggak dulu? Gua dulu enggak sih. Nggak magang. Karena gua kerja juga sih, Op. Jadi Sabtu Minggu itu ada kerjaan juga biasanya. Kerjaan apa yang buat kerjaan nih? Yang buat kerjaan. Karena kayaknya lu owner juga. Hah? Karena kayaknya lu owner juga. Ya kita kerjaan sama buat kerjaan lah, Okay. Kita sama tim juga, sama temen-temen juga. Tadi lu kan apa namanya usaha lu tadi yang pertama IG-nya apaan? IG-nya @pud.lpg. Itu gua jualan puding sedot sih, cuman lagi belum jalan sih. Belum jalan. Lagi belum ada orangnya. Terus gue juga moto juga gitu, bisa dicek di @artons.id. Gue juga ada usaha foto booth buat kalian. Sekalian boleh promosi? Boleh banget. Buat kalian yang di Lampung yang misalnya ketika ada acara wedding atau ada acara party mau aksesoris langsung jadi buat tamu-tamu undangan bisa langsung hubungin gue. Kebetulan Instagram foto booth-nya gue lupa password kemarin, udah mau coba bikin lagi. Tapi nggak apa-apa, hubungin di IG gue aja atau RF bisa. Itu foto booth, ada juga gua giant screen dan pilot drone juga sebenarnya, ngedrone juga. Ya itu tadi kan sebenarnya passion gue tuh pengennya di komunikasi. Tapi sebenarnya manajemen lu keren lah, Cuk. Karena kan lu manage tim. Ya, lu manage tim aja sekarang udah lu ngownerin berapa tuh? 4, 5. Berapa ya? 4 ya. Nah, udah ada 4 usaha lu. Iya. Lancar berarti. Alhamdulillah tuh kan berarti. Nah, kita manage alhamdulillah nggak ganggu kuliah juga. Itulah ilmu manajemen itu dipakainya di situ. Di mana-mana sih sebenarnya dipakai. Penting banget ilmu manajemen itu. Jadi manage waktu itu penting gitu. Oke. Semua usaha jalan sekarang tapi selain yang Pudot memang belum ada orang gitu kan. Nanti paling adain aja orang. Jalan lagi sebenarnya kan. Itu planning ke depan sih sebenarnya. Alhamdulillah usaha jalan. Kemarin sempat karena corona kan jadi kayak jarang ada wedding, ada event. Kita coba inovasi buat biasa kan gue ada live, ada kamera juga tuh gede itu. Gue buat untuk live Zoom, jadi buat dari Zoom, live YouTube juga buat acara nikahan. Jadi buat tamu-tamu undangan yang nggak bisa hadir itu lihat nonton, bisa join ke Zoom juga gitu. Jadi disebar linknya, kita di rumah bisa ngelihat juga acara.
acara kerabat kita yang lagi nikah gitu. Berarti misal nikahan di hotel ada layar gede Zoom gitu ya? Bener. Bisa juga gitu. Inovasi dari lu nih? Sebenarnya bareng-bareng juga sih sebenarnya, bareng kawan-kawan juga. Cuman kita kan sharing gitu loh ya, sharing. Gimana sih, lu ada ide nggak sih? Kita tuh nggak bisa dari satu orang, jadi ide orang-orang itu kita coba, ide tim itu kita coba satukan, jadilah sebuah inovasi gitu. Tapi ngomong-ngomong berarti kan, lu tadi kan dari suatu tempat ya hari ini. Jadi dia ini nih penggagas semua WO di Lampung yang lu kumpulin. Bukan sih, jadi tadi itu lagi ada acara, jadi kita lagi membuat sebuah perkumpulan para pekerja usaha wedding di Lampung. Jadi di situ ada WO, ada juga dekorasi, ada fotografi, ada multimedia, terus ada make up. Itu kita kumpulin satu wadah gitu di Lampung. Hits semua nih anak-anaknya kayaknya isinya. Enggak juga sih. Nah kalau lu penasaran, cek IG dia aja, ramai IG-nya. @alfizin ALFIZIN tulis aja di sini. Tulis aja, nanti ditulis, tenang aja. Nah, tapi gue mau bahas nih sedikit, mungkin sedikit fakta juga ya, fakta tentang manajemen memang banyak diterapkan ilmunya di berbagai lini kehidupan gitu kan. Nah, tapi gue mau nanya, sebenarnya harapan kampus untuk mahasiswa, untuk lulusan itu apa sebenarnya? Harapan kampus untuk lulusannya yang pasti pada bekerja sih, bekerjanya tuh ilmu yang dipelajarin itu diterapkan ya kan, diterapkan banyak kayak di bank, di ilmu-ilmu instansi-instansi juga banyak juga yang SE kan, sarjana ekonomi. Dan yang paling penting itu saran sih ya, lebih banyak untuk membuka suatu usaha gitu, wirausaha ya kan, karena kan kita belajar juga tuh di manajemen itu menjadi suatu manajer kan, membuat suatu usaha itu lebih baik sih menurut gue Job. Jadi nice. Ya, jadi lebih ke melihat peluang apa sih yang kira-kira dibutuhin sama konsumen. Di situ kita coba dengan modal yang sedikit tadi. Gak sedikit juga sih, sekecil-kecilnya lah. Sekecil-kecilnya kita buat untuk mendapatkan suatu keuntungan sebesar-besarnya gitu. Itu ilmu ekonominya harus diterapin itu. Prinsip banget emang. Prinsip banget. Cuman jangan pelit juga sebenarnya. Gak jalan juga susah. Jangan lupa. Nah, gitu. Benar ya. Ada 2,5% itu hak orang lain. Nah, tapi ngomong-ngomong nih ya, lulusan manajemen nih kebanyakan kemana sih? Misal dari 100 lah katakanlah, atau angkatan lo atau angkatan kakak tingkat lo udah, kebanyakan mereka kemana kira-kira? Lulusan manajemen itu sebenarnya dia general sih Yop. Jadi bisa kemana aja. Tapi lebih kebanyakan sih teman-teman gue, bahkan kakak tingkat gue lebih ke perusahaan-perusahaan, ke instansi-instansi. Banyak juga yang dia buka usaha, bahkan angkatan gue pun udah banyak banget yang buka usaha juga, kayak buka kedai-kedai gitu. Ada si Bobby kawan gue, manajemen juga, dia buka gulai tikungan, Pamia buka kebakaran Taichan. Si Ramamat juga dia buka kedai Cipiti gitu. Jadi mulai jiwa muda, pengusaha mudanya udah kebentuk gitu kan, udah kebentuk dari setelah lulus kan, dia udah mulai mikirin itu gitu. Jadi emang nggak kayak kebanyakan ya, karena kebanyakan orang itu kan berpikir habis kuliah kerja. Kalau ini enggak. Banyak yang bikin usaha. Lebih banyak yang bikin usaha sih gitu kan. Nice. Nah, gue mau nanya deh, kan ini kan barangkali nih ya, kayak usaha-usaha mereka ini kan dimulai ketika kuliah. Iya. Ya nggak sih? Iya, nah, gue pun gitu. Gue pun gitu kan soalnya. Terus skripsi lu kayak mana? Skripsi gue alhamdulillah selesai. Tapi dramanya penuh drama gitu. Jadi skripsi itu memang sebenarnya kita harus fokusin sih dari awal. Kita tuh harus ada planningnya gitu kan, bakal targetnya kapan selesai. Nah gue itu waktu itu udah gue targetin sih, cuman karena banyak banget kendalanya akhirnya ya gue yang tadinya harusnya 8 semester jadi 10 semester gitu.
Banyak sih kendalanya. Jadi kendalanya itu nggak cuman ada banyak. Yang pertama itu ya pertama dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Faktor terpenting nih ya, diri kita tuh harus rajin, harus udah ya tadi kata gue menargetkan skripsi kita bakal selesai nih, kita lebih fokus ngerjain skripsinya ya kan, udah ada perencanaannya kan. Yang kedua, kita udah rajin nih, udah pokoknya udah semangat, udah ini. Yang kedua ada lagi si dosen nih, banyak maksud gue penghambatnya banyak nih dosen kadang dosen yang susah ditemuin, ada juga karena kan di jurusan gue itu di jurusan manajemen itu dia ada 2 pembimbing, jadi kayak menyatukan pembimbing 2 maunya gimana, pembimbing satunya maunya gimana, terus udah fix nih naik lagi kita diuji kan, ketika diuji penguji maunya gimana, jadi banyak banget yang harus direvisi ya. Intinya tetap jalanin aja gitu kan, karena gue pun waktu itu sambil kerja juga kan skripsi, jadi alhamdulillah selesai. Jadi buat temen-temen juga nih, kalau misalnya kerja tuh jangan, tetap harus fokus tanggung jawab ke skripsi, karena kerja kita pun harus tanggung jawab kan, begitupun sama pendidikan kita gitu kan. Karena ada orang yang harus kita bahagiakan di rumah, ya kan, ya kan, yang selalu menunggu kita. Apalagi kalau nyokap udah nanya kapan wisuda, itu aduh rasanya ya kan, ya pasti nanti lo bakal ngerasain kayak gitu ya kan. Terus jangan kasihkan, misalnya ada juga sih beberapa ya mungkin di luar sana ada yang udah kerja kayak udah dapat duit, udah dapat penghasilan, dia mengesampingkan skripsi, udahlah udah dapat duit kan ya, udah males lah untuk apalagi kuliah gitu. Kalau kata gue jangan, karena pendidikan itu penting gitu kan. Selain lu harus ngebahagiain orang tua, juga pendidikan penting gitu. Ya kan, karena kita nggak tahu ke depannya gimana, entah usaha kita mengalami kegagalan, entah gimana, atau kendala, kendala gitu kan. Jadi kita tuh udah ada modal di situ, udah ada modal untuk ngejalanin tahap selanjutnya gitu kan. Kalau pesen lu untuk adik-adik yang mau masuk manajemen deh. Ya. Oke. Untuk adik-adik yang mau masuk manajemen atau mau masuk kampus kuliah gitulah ya kan. Karena gue nggak memaksa, sebenarnya kan itu pilihan dari kalian sendiri kan, namanya passion kalian. Intinya yang pertama sering-sering buka referensi lah, maksudnya sering-sering kalian pelajarin lah kuliah-kuliah itu seperti apa, kuliah jurusan yang kalian mau itu seperti apa. Bisa juga nonton channel YouTube-nya Lampung Cerdas, ya kan, bener ya yo? Bener, ya kan, bisa nonton, kalau pengen manajemen bisa nonton episode ini, kalau bisa mau lihat jurusan-jurusan yang lain bisa lihat episode-episode nanti yang lain gitu kan. Terus jangan lupa untuk yakin lah, sholat istikharah juga penting kan. Penting ya kan? Penting gak sih sholat ya kan, untuk menentukan suatu pilihan itu penting banget. Terus ya intinya tetap jangan sia-siain SNMPTN kalian itu karena jujur nih gua waktu itu mungkin karena belum tahu triknya atau gimana ya. Jadi SNMPTN itu gua asal daftar gitu, akhirnya perjuangan gue lebih berat lagi. Kalau kalian udah lolos di SNMPTN tuh kalian udah enak. Tapi kalau kalian ya kayak gue kemarin kayak belajar lagi, muter otak lagi yang biasanya udah harus coba untuk refreshing yang lain kan. Kita masih belajar untuk SBMPTN, itu pun kita belum tahu nasib kita ke depannya gimana. Jadi intinya jangan sia-siain SNMPTN gitu sih. Belum kalau bimbel kan? Belum kalau bimbel lagi biayanya mahal, udah berapa juta jeti tuh cuy. Aduh, belum duit orang dari daerah ngekos ke sini. Aduh, anak daerah lagi ngekos, terus apalagi kendaraan segala macam kan, listrik, aduh, udah berapa duit itu sama nyanyain waktu, berarti sama aja nyanyain uang, nyanyain apalagi tuh, nyanyain
kesempatan itu Banyak juga. lah, Aduh. yang penting berarti manfaatkan SNMPTN. Manfaatkan SNMPTN guys. Nah, itu dia kita episode sekarang ini dengan manajemen dengan Kak Pijin yang mantap banget emang ilmunya. Dan satu hal lagi dari saya dan dari Kak Pijin, mungkin a goal without a plan, just a wish. Oke? Jadi jangan lupa berencana. Terima kasih. Betul, karena kalau kita berperang tanpa ada suatu perencanaan sama aja kita bunuh diri guys. Itu kata dosen gue sih. Nah bener, lo Pak mau bunuh Habib, diri. FEB Unila, itu Pak Habib. Pak Saya Habib. masih ingat kata-kata Pak Habib. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Habib juga dari saya. Terima kasih.